Shalom, selamat datang di channel YouTube GKJW Keraksaan di acara Bincang Santai. Nah, kali ini, di episode ini, saya tidak sendirian. Saya mengundang salah satu warga kaum muda di GKJW Keraksaan. Sebelumnya, saya Yosua dan narasumber yang saya undang ini adalah Mbak Meris. Shalom Mbak Meris. Shalom Kak Yosua. Shalom teman-teman di rumah. Nah, gimana nih kabarnya Meris sekarang? Puji Tuhan sehat, baik. Sehat, ya. Oke. Nah, keluarga juga sehat kan di rumah? Sehat semua, puji Tuhan. Oke, sehat juga. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana belum mengenal Mbak Meris ini siapa, ya kan? Nah, Meris ini nama lengkapnya siapa, umurnya sekarang berapa, asalnya dari mana, terus sekarang kesibukannya apa nih Mbak Meris? Oke, buat teman-teman di rumah yang belum kenal saya, nama saya Poppy Meris. Teman-teman biasa manggil saya Meris. Kemudian tahun ini saya usianya 21 tahun. Untuk kesibukannya saya sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Surabaya, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, untuk jurusannya Teknik Perpipaan. Terus asalnya saya dari sini aja Kak Yos, dari Desa Bulu gitu. Nih Meris, tolong dong ceritain perjalanan hidupnya Meris sebagai seorang pelajar. Gimana? Yang aku dengar juga Meris waktu SMA mengikuti program akselerasi hingga menempuh SMA ini hanya 2 tahun. Nah, tolong ceritain dong pendidikannya bagaimana. Oke, aku mau cerita sedikit tentang perjalanan pendidikanku. Untuk masa TK sampai SMA, saya sekolahnya di Keraksaan sini. Untuk TK sampai SD, saya di SDK Santo Pius. Kemudian SMP-nya saya ambil pendidikan di SMP Negeri 1 Keraksaan. Kemudian lanjut SMA di SMA Negeri 1 Keraksaan. Terus kemudian waktu saya masuk SMA, waktu itu saya terpilih untuk mengikuti program akselerasi yang waktu itu pertama diadakan di SMA 1 Keraksaan gitu. Nah, karena pertama juga, jadi murid yang bisa ikut itu hanya beberapa saja gitu ya. Nggak harus, nggak semua lah. Nggak semua. Waktu itu cuman kalau nggak salah 14 orang saja gitu. Gitu. Nah, selama Meris mengikuti program itu akselerasi, kira-kira ada keluh kesahnya nggak sih? Soalnya aku nih sebagai kakak kelas kamu waktu di SMA 1 Keraksaan, pasti adalah titik beratnya ketika mengikuti program akselerasi itu. Oke, kalau keluh kesah mungkin ada beberapa ya. Aku ceritain salah satunya karena itu masih program pertama yang dijalankan di SMA 1 Keraksaan ini. Jadi masih banyak percobaan, masih banyak trial dan error. Trial dan errornya tuh contohnya di kurikulumnya, di metode belajarnya, kemudian trial dan error di KKM atau batas minimum pencapaiannya gitu. Jadi dan kita juga nggak ada panutan ya, nggak ada contoh dari sebelum-sebelumnya atau dari kakak kelas untuk program Axel itu seperti apa sih. Jadi ya kami hanya mengikuti arahan dari guru saja tanpa tahu seharusnya kami itu seperti apa gitu. Mungkin itu Meris tadi menjelaskannya secara teknis belajarnya ya mungkin ya. Iya. Keluh kesahnya. Nah, ini mungkin secara dari teman-teman, kondisi teman-teman yang mungkin tidak mengikuti program program akselerasi ini, gimana sih nanggepin mungkin dari pergaulannya bagaimana kayak gitu, gimana sih? Ya, kalau dari sisi kehidupan pergaulan atau kehidupan sosial sebagai anak Axel ya merasakan ini sih, mungkin iri ya dari teman-teman maupun teman-teman seangkatan maupun itu dari yang atasnya gitu. Karena kan kita kan masih pertama, jadi pandangan mereka itu kayak iri gitu loh. Karena kita sedikit diistimewakan oleh sekolah gitu. Benar. Karena itu yang mungkin waktu itu kan aku
kelas 3, Meris kelas 1 ya? Ya, baru masuk. Dan itu langsung mengikuti program akselerasi. Banyak mungkin seangkatan aku iri juga di program akselerasi adik kelas ini gitu. Nah, mungkin itu dari cerita masa pendidikan di SMA-nya Meris ya kan. Nah, untuk di yang sekarang nih lagi menempuh kuliah di semester akhir, ceritain dong pendidikannya bagaimana di Politeknik Perkapalan di Surabaya. Ya, jadi aku sedikit cerita tentang kehidupan kuliahku. Jadi aku kuliah di teknik perpipaan, yang notabene jurusan teknik itu kalau orang-orang bilang itu jurusannya cowok gitu. Ya, Karena memang bener sih, ceweknya cuma sedikit dan mayoritas cowok. Di angkatanku itu ceweknya cuma 8 orang gitu. Dan karena kuliah teknik juga kuliahnya juga lebih ke cowok ya, lebih ke mesin, ke lapangan gitu. Dan itu juga karena teknik lebih banyak praktikumnya daripada teori. Ya, Benar lebih sih? banyak tekniknya. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin Meris di semester akhir, apalagi dalam proses mau lulus, ya kan? Apa yang menjadi keluh kesahnya Meris ketika dalam semester akhir ini di masa pandemik, apalagi masa kondisi COVID-19 ini, apa yang Meris rasakan saat ini? Ya, sebagai mahasiswa tingkat akhir yang harus menyusun skripsi, kendalanya waktu di kondisi pandemik ini karena harus di rumah ya, dan nggak bisa bertemu teman-teman untuk saling tukar pikiran. Sebenarnya bisa sih, cuman nggak sebebas kalau online gitu, nggak sebanyak kita ngobrol kalau offline gitu kan. Kalau online ya hanya sebatas begitu-begitu saja gitu. Jadi untuk tukar pikiran bersama teman-teman itu masih kurang gitu. Nah, untuk dalam itu kan secara kamu dengan teman-teman nih, dengan mungkin proses kamu mungkin semester akhir ini kan proses menyusun skripsi, apalagi mungkin baru selesai magang atau PKL ya kan, praktek. Nih, bagaimana sih tips kamu buat teman-teman? Ceritain dong, ketika magang juga mungkin dapat penolakan nggak sih dari perusahaan seperti itu? Oh ya, ngomong-ngomong masalah magang nih, aku mau cerita dikit. Jadi tahun lalu aku masuk masa magang, dan tahun lalu juga pandemi ya. Jadi waktu masa magang itu ada sedikit kendala atau kesulitan waktu cari tempat magang gitu. Jadi kan karena kondisi pandemik itu banyak sekali dan hampir semuanya ya perusahaan itu menolak atau menunda program magang gitu. Atau bisa dibilang mereka nggak mau nerima anak magang gitu. Karena kan kondisi yang belum tentu waktu itu. Jadi waktu tahun lalu sempat kebingungan cari tempat magang di mana, sementara lagi kami ini harus magang tapi kami belum dapat gitu. Itu nggak cuman saya saja tapi satu angkatan atau bahkan seluruh Indonesia yang merasakan itu gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu saya dapat Kak Yos, dan waktu itu dapatnya H-5 sebelum saya masuk masa magang. Okay. Jadi kan sebelum itu saya cari-cari dan banyak penolakan, dan kemudian H-5 sebenarnya waktu itu ya udahlah dapat di mana aja, nggak apa-apa yang penting magang gitu kan. Tapi puji Tuhan H-5 itu dapat dan sesuai dengan kriteria jurusan saya. Salah satunya waktu itu perusahaannya kontraktor dan itu masuk kriteria perusahaan dari jurusan saya gitu. Dan itu Meris untuk masa waktu PKL-nya atau magangnya itu sesuai nggak dengan kriteria dari kampus? Biasanya kalau dari kampusku itu 3 bulan, mungkin di tempat Meris beda berapa bulan gitu. Itu sesuai nggak dengan apa yang sudah diberikan perusahaan disetujuinya Meris gitu? Ya, kalau dari kampus saya waktu itu syaratnya minimal 16 minggu atau kalau dikonversikan 4 bulan, sekitar 4 bulan.
Dan waktu itu juga puji Tuhan lagi perusahaan itu mau nerima kita magang selama 4 bulan. Bahkan waktu itu ditawari kalau mau lebih ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Iya, puji Tuhan dapat yang enak gitu. Oke, rupanya masih perbincangan kita ini makin seru. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Saksikan terus acara ini hingga akhir. Kembali dalam acara Bincang Santai, masih tetap bersama Mbak Meris. Oke, untuk kali ini tadi kan Meris sudah ceritain tentang masa pendidikannya nih. Nah, kalau boleh tahu nih Meris, dalam kehidupan Meris hingga saat ini, masalah apa yang paling berat kamu hadapi hingga menurut kamu itu yang paling down dalam kehidupan kamu? Ya, kalau paling down itu mungkin ada beberapa, cuman saya mau cerita yang deket-deket ini. Jadi di akhir tahun kemarin almarhum bapak dipanggil Tuhan, dan itu saya lagi hektik-hektiknya dengan urusan magang dan kuliah. Jadi waktu itu persis saya baru selesai magang. Terus saya dapat telepon dari rumah kalau bapak sakit. Aku tuh bilangnya masih biasa gitu, karena bukan gejala yang berat gitu kan. Terus setelah dapat telepon itu saya nggak langsung pulang sih, masih ngurus sesuatu di Surabaya. Terus saya baru bisa pulang seminggu kemudian, seminggu setelah dapat telepon itu. Kemudian pulang itu langsung ya kondisinya, karena sudah di rumah sudah kondisi bapakku sudah parah, dan di rumah juga bingung harus gimana gitu. Sebelumnya sudah dapat pengobatan, cuman tidak kunjung membaik. Akhirnya diputuskan dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi pada saat itu bapak udah dibawa ke rumah sakit dalam opname di rumah sakit ya, tapi Meris masih di wilayah Surabaya? Oh enggak, jadi sebelum saya pulang itu masih di rumah, cuman dapat pengobatannya itu hanya dari dokter umum. Kemudian saya pulang langsung. Waktu itu saya datang terus malamnya itu diputuskan untuk bawa ke rumah sakit aja daripada karena kondisinya nggak kunjung membaik ya. Jadi pertolongan yang paling tepat ya dibawa ke rumah sakit gitu. Terus di situ melalui prosedur yang cukup cukup menguras tenaga. Jadi setelah ke IGD ternyata keputusan dari rumah sakit ini harus opname dan masuk ruang isolasi begitu. Oke. Nah, untuk itu Meris, waktu masih sakit, kamu gimana ketika merasa terbebani nggak ketika bapak sakit? Ya terbebani, bukan terbebani sih, tapi lebih ya karena waktu itu ada beban juga, beban kuliah juga. Jadi sebenarnya bingung sih, karena harus membagi waktu untuk di rumah atau kuliah. Jadi waktu itu ceritanya kan di rumah sakit, dan secara tiba-tiba harus opname di rumah sakit selama sekitar 12 hari. Terus setelah bapak dipanggil Tuhan itu, besoknya pun kita ditelepon dari pihak puskesmas kalau kami sekeluarga harus karantina. Dan itu sampai akhir bulan Desember kemarin. Kalau dihitung dari awal sampai akhir itu makan waktu 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, dan waktu 1 bulan itu sebenarnya bisa saya
saya gunakan untuk mengerjakan skripsi, karena memang masa-masa itu saya dan teman-teman dikasih waktu untuk menyusun proposal gitu, karena dijadwalkan awal Januari itu harus mendaftar, sementara saya 1 bulan itu terkendala bapak sakit dan harus karantina. Jadi terhambat untuk proses penyusunan skripsinya gitu. Nah, ini dengan sosok Bapak, almarhum Bapak, apa yang teringat dari kamu dengan sosok Bapak? Apalagi Bapak ini seorang pelayan juga di gereja, seorang majelis yang notabene berpelayanan untuk Tuhan gitu loh. Sosok Bapak buat saya itu dia orang yang tegas, tapi Bapak itu juga penyayang gitu. Untuk anak-anaknya dia tuh tegas, tapi itu sebenarnya sayang banget sama anak-anaknya gitu. Oke. Nah, ketika dalam keadaan yang paling berat ataupun yang menurut kamu itu yang paling down, kamu mensyukuri nggak dalam keadaan apapun itu? Ya, jadi saya sedikit cerita dulu ya Kak Yos. Jadi waktu saya harus mengumpulkan proposal skripsi itu kan waktunya mepet. Kalau dihitung dari waktu saya selesai karantina sampai batas waktu pendaftaran proposal itu cuma ada waktu sekitar 2 mingguan gitu. Jadi saya cuma dikasih waktu atau ada waktu 2 minggu itu untuk menyusun proposal skripsi. Tapi puji Tuhan dalam waktu 2 minggu itu saya bisa menyusun proposal itu sampai selesai dan selesai juga konsultasi dengan dosen gitu. Dan di situ sambil saya mengerjakan itu saya selalu mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk mengalami ini gitu. Saya dikasih kesempatan untuk lebih dekat sama Tuhan lagi gitu. Jadi di setiap kondisi apapun saya membiasakan diri saya untuk selalu berbicara sama Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur bahwa saya masih diberi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan lagi melalui keadaan-keadaan yang saya alami saat itu gitu. Oke, mungkin apa yang mungkin Meris rasakan itu juga pelajaran buat aku ya, karena setiap masalah yang kita lalui itu sudah ada porsinya masing-masing ya kan, udah ada porsinya masing-masing, tergantung kita masih tetap berserah sama Tuhan apa enggak itu kan ya. Nah, Mbak Meris, selain kamu bersyukur sama Tuhan, apa yang menjadi penyemangat dan penguat kamu dalam menjalani kehidupan kamu secara pribadi? Selain bersyukur, yang menjadi penyemangat atau motivasi saya itu kasih Tuhan Yesus melalui orang-orang di sekitar saya. Tuhan Yesus sudah menempatkan banyak orang-orang baik di sekitar saya. Tuhan Yesus juga memberi saya kesempatan untuk mengalami berbagai macam kejadian ataupun situasi di mana di situ saya semakin bisa mengenal Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus kepada saya itu begitu besar gitu. Nah, motivasi apa yang membuat kamu juga ikut terjun dalam berpelayanan di gereja? Motivasi saya untuk ikut terjun berpelayanan dalam gereja itu saya ingin menjadi bagian dalam karya Tuhan. Saya ingin menjadi partner Tuhan dalam setiap karyanya gitu. Nah, ada nggak Meris satu pegangan ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan untuk Meris? Ada Kak Yos, tapi nggak cuma satu, ada beberapa saya bacakan ya Kak Yos. Yang pertama itu dari Filipi 4 ayat 13, bunyinya kayak gini. Filipi 4 ayat 13,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh itu, berarti ada lagunya tuh. Kayak gimana Lagu kayak? Itu ada lagunya kayak gini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nah itu firman Tuhan itu tuh yang sama dengan lagu itu. Aku juga suka dengan firman Tuhan itu. Lagunya bagus tapi belum pernah denger. Nanti aku searching di YouTube ya. Thank you informasinya. Oh ya, ada satu lagi. Tadi kan saya bilang ada beberapa. Satu lagi tuh dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dua firman itu yang menjadi peneguh untuk penguat untuk kehidupan kamu. Dan sebagai pengingat juga di setiap kondisi apapun, saya harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan Dia selalu menyertai kita gitu. Nah ini menjadi pertanyaan terakhir buat Meris. Pesan apa yang mau Meris sampaikan buat kaum muda-mudi yang mungkin menonton juga di channel YouTube GKJW Jemaat Keraksaan ini, agar tetap menjalani hidup dengan tetap berserah dan mengucap syukur bersama Tuhan Yesus. Buat teman-teman di rumah, buat teman-teman muda-mudi, bangun dulu hubungan kalian dengan Tuhan, cari dulu Tuhan. Dari situ kalian bisa mengenali Tuhan dan bisa berpelayanan dengan sepenuh hati gitu. Untuk sekolahnya tetap semangat, jangan putus asa, jangan malas-malasan juga gitu. Tetap kejar cita-cita kalian dan yakin bahwa Tuhan itu menyertai kalian dan selalu membimbing kalian gitu. Bagus. Makasih buat pesannya Meris, buat teman-teman dan buat saya juga. Mungkin untuk menutup obrolan kita kali ini, saya ada satu nats firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 yang bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita berpegang teguh dalam Tuhan, berserah juga sama Tuhan, apapun yang menjadi rintangan kehidupan kalian, itu akan menjadi hidup kalian itu bakalan selalu diberkati sama Tuhan. Terima kasih kepada Mbak Meris yang telah berkenan berbincang santai dengan kita semua di sini. Demikian acara bincang santai kali ini, semoga menjadi berkat, memberi inspirasi dan menguatkan iman kita semua. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube GKJW Jemaat Keraksaan. Terima kasih. Shalom.